Selamat sore guys. Sore ini kita berada di ruangan di Polresta Pekanbaru. Hari ini kita membahas tentang delik perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Menarik ya pembahasan kita hari ini. Ini cenderung kita membahas tentang atau yang berkaitan dengan perizinan. Kalau kita melihat di regulasi di pasal 46 ya ayat 1, di situ yang menyatakan bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari kementerian, itu dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 200 miliar rupiah. Cukup besar ya. Jadi ini kita harus ketahui. Kemudian maksud dari pasal ini sangat jelas ya. Setiap orang atau setiap pihak, baik korporat, yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan, itu wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank pekreditan rakyat dari kementerian. Kemudian kita melihat juga ada regulasi di pasal 46 ayat 2, di situ yang menyatakan bahwa dalam hal kegiatan ini dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum atau korporat yang berbentuk perseroan terbatas, maka penuntutannya terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan. Jadi itu yang diterapkan atau dilakukan penetrasi sebagai law enforcement ya, penegakan hukumnya. Kemudian kita lihat sebagai contoh kasus investasi ilegal ini ada beberapa contoh ya. Jadi apabila setiap orang atau perusahaan atau korporat menawarkan investasi dan belum memiliki izin dari OJK dan juga belum memiliki izin dari kementerian atau dari Bank Indonesia ya, ini dapat diterapkan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbankan tadi untuk melakukan proses penyidikannya. Jadi apabila dalam proses penyidikan tindak pidana perbankan hasil dari kejahatan atau corpora delik ya tidak dapat dicari atau tracking ya seluruhnya dari atau disamarkan dari hasil tindak pidana asal, itu tindak pidana perbankan tadi ya, ini dapat dilakukan proses penyidikannya dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini sangat menarik. Jadi di sini masyarakat harus benar-benar hati-hati dalam hal investasi ilegal. Ada beberapa yang harus diperhatikan tips atau cara agar terhindar dari investasi ilegal. Itu yang pertama. Waspadai menawarkan return tinggi atau imbal hasil dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pastikan izin usahanya ya ada dari izin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, izin dari Menteri Keuangan dan izin dari Bank Indonesia. Yang ketiga, biasanya mereka menawarkan tidak ada investasi tanpa risiko. Maksudnya di sini adalah makin besar risiko yang kita ambil, makin besar pula keuntungan yang kita dapat. Yang keempat, jangan mudah percaya melakukan investasi karena faktor kedekatan seperti kerabat, kemudian saudara, ya. Kemudian yang kelima, jaga data pribadi Anda agar terhindar dari investasi
ilegal. Demikianlah edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses!